Halo Sobat Edu, gimana puasanya? Masih semangat kan? Pasti semangat dong. Tapi, kadang-kadang suka kepikiran gak sih? Jangan-jangan ada hal kecil yang kita lakuin, malah bikin puasa kita batal. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas hal-hal yang ternyata boleh loh dilakuin pas puasa. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel kesayangan kita semua, Edu Mania. Coba ngaku deh, siapa yang lagi asik-asik puasa, terus tiba-tiba panik sendiri mikir, aduh tadi pas wudhu kumur-kumurnya kebanyakan air nggak ya? Batal nggak ya? Atau pas lagi bantuin ibu di dapur, nyium wangi masakan, langsung was-was. Wah, batal nih puasaku. Pernah kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Eits, jangan keburu panik. Karena ada kabar baik nih. Agama kita, Islam, itu keren banget karena selalu memberikan kemudahan. Banyak loh hal-hal yang kita sangka bisa batalin puasa, tapi ternyata aman-aman aja. Udah siap buat cari tahu? Yuk kita bedah satu-satu biar puasa kita makin pede. Oke, kita masuk ke babak pertama, yaitu soal kebersihan. Ini penting banget Sobat Edu. Soalnya bersih itu sebagian dari iman. Nah pertanyaannya, pas puasa gimana ya? Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Tiap Ramadan pasti ada yang nanya. Kak, kalau lagi puasa boleh nggak sih kumur-kumur? Boleh nggak sikat gigi? Kira-kira jawabannya apa ya? Dan jawabannya adalah jeng jeng jeng. Boleh banget. Justru menjaga mulut kita biar tetap bersih dan segar pas puasa itu bagus banget loh. Jadi nggak ada lagi alasan buat nggak jaga kebersihan mulut ya. Nah ini dia kuncinya. Ada hadis yang bilang kalau kita lagi nggak puasa, pas wudhu tuh disuruh bersungguh-sungguh membersihkan hidung dan mulut. Tapi ada kata, kecuali jika engkau berpuasa. Artinya apa? Artinya pas puasa tetap boleh, tapi jangan lebay, jangan berlebihan. Intinya cuma satu, hati-hati jangan sampai sengaja ketelan airnya. Jadi biar gampang, ini dia tipsnya. Kumur-kumur pas wudhu, aman. Sikat gigi atau pakai siwak, dianjurkan banget biar napas tetap segar. Yang paling penting, pokoknya jangan sampai ada yang sengaja kamu telan. Nah, kalau soal pasta gigi, karena rasanya macem-macem, ada manis, ada mint, lebih baik dihindari dulu, biar kita lebih hati-hati. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Coba bayangin, lagi siang bolong, mataharinya terik banget, kita udah mulai keringetan dan gerah. Aduh, rasanya pengen nyebur ke kolam renang nih. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita mandi atau guyur kepala biar seger? Jawabannya tentu saja boleh dong. Ini keren banget Sobat Edu. Dulu Rasulullah SAW juga pernah loh menyiram kepala beliau dengan air pas lagi puasa karena kepanasan. Jadi, kalau kamu ngerasa gerah, silakan aja mandi atau sekedar basahin kepala. Asal jangan minum air kerannya ya. Oke, dari kamar mandi sekarang kita pindah ke dapur. Nah, ini pertanyaan buat para chef cilik di rumah nih. Siapa yang suka bantuin ibu atau ayah masak buat buka puasa? Pasti seru ya. Tapi boleh nggak ya kita cicipin masakannya sedikit? Eits, tunggu dulu. Kita harus paham dulu. Apa sih maksudnya mencicipi di sini? Mencicipi itu artinya cuma menaruh sedikit makanan di ujung lidah. Cuma buat ngerasain, ini udah asin atau belum ya? Udah manis atau kurang? Habis itu langsung dikeluarin lagi atau dilepeh. Ingat ya, kata kuncinya adalah tidak ditelan. Dan ini bukan aturan ngarang-ngarang loh. Sahabat Nabi yang sangat pintar namanya Ibnu Abbas pernah bilang kalau nggak apa-apa mencicipi sesuatu pas lagi puasa. Syaratnya apa? Selama nggak masuk sampai ke kerongkongan. Wah, Islam itu benar-benar ngasih solusi ya. Jadi, buat pala jagoan masak di rumah, nggak usah takut lagi ya. Bantuin ibu di dapur itu pahalanya besar loh. Kalau memang butuh banget buat cicipin masakan biar rasanya pas, itu dibolehin. Keren kan? Puasanya dapat, pahala bantu orang tua juga dapat. Mantap! Dari tadi, kita udah bahas beberapa hal yang ternyata boleh dilakukan. Mungkin sekarang di kepala Sobat Edu muncul pertanyaan, loh kok enak banget ya? Kenapa puasa itu banyak banget sih keringanannya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan temukan jawaban paling kerennya. Coba deh kita pikirin sama-sama. Kenapa ya puasa itu aturannya nggak dibikin susah banget? Kenapa justru ada banyak banget kemudahan yang Allah kasih buat kita? Dan ini dia jawabannya Sobat Edu. Indah banget kan? Inilah prinsip utama agama kita. Allah itu maha baik, maha penyayang. Allah mau kita beribadah, termasuk puasa, dengan perasaan senang dan ringan, bukan dengan perasaan terbebani dan susah.
Semua kemudahan tadi itu adalah bukti sayangnya Allah sama kita semua. Jadi pesan utamanya hari ini adalah, yuk kita jalani puasa dengan happy dan percaya diri. Nggak usah lagi terlalu khawatir sama hal-hal kecil yang emang dibolehin. Yang paling penting itu niat di dalam hati kita, yaitu puasa hanya untuk Allah semata. Oke Sobat Edu, segitu dulu ya bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bikin puasa kalian jadi makin seru dan semangat. Jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa lagi di bahasan seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.